atau disebut dengan istisna munqati kalau bahasanya, kalau nggak salah saya ya. Jadi maksudnya itu kalau seri bahasa, kami tidak menyembah patung tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, apakah mereka menyembah atau tidak? Menyembah. Contoh sederhana, saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk Membeli sayur. membeli sabun, membeli sayur. Itu kan satu-satunya alasan kenapa saya pergi ke pasar. Hanya untuk membeli sayur. Saya pergi ke pasar dan membeli sayur. Ada dua-duanya. Begitu juga, mereka menyembah patung. Dan tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, mendekatkan diri padanya Allah itu, apa tujuannya? Bagaimana keyakinannya? Yakni taksir bidzatihi tentunya. Sebagaimana yang didukung dalam tafsir Tabari tadi. Maksudnya taksir bizatihi di sini di mana, Bang? Kami meyakini bahwa patung-patung tersebut dapat memiliki kemampuan bizatihi dengan sendirinya yang membuat mereka dekat kepada Allah nanti. Bisa bizatihi dia. Taksir itu memberi bekas. Dia memberi bekas, pengaruh. dapat berbuat, Iya, tahu. berbuat sendiri La ilaha illallah. tanpa daripada Tuhan begitu. Dari ayat yang mana? Dari apanya mana tuh? Bentar. Tetapi Ustaz Muhammad, Ustaz Muhammad kalau tahu, kalau ada huruf ma ini kan manafi, kemudian diikuti illa, itu sebenarnya bukan tidak menyembah tahu. Dia diartikan kalau ada manafiyah, kemudian diikuti huruf illa, itu mempunyai arti hanya. Dia tidak mempunyai arti tidak menyembah tahu. Dia menyembah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini arti kalau mengikuti ilmu nahwu. Manafiyah diikuti dengan illa, dia tidak mempunyai arti tidak menyembah, tetapi mempiorkan hanya. Sebab itu di dalam penafsiran Ibnu Katsir, saya tengok tafsir Ibnu Katsir, ay innama yahmilahum ala ibadatihim. Jadi di sini ditafsirkan kepada penyembahan, sebab mana amuduhum illa liyuqarribuna, diikuti illa itu mempunyai arti hanya, bukan menafikan penyembahan. Cuba tengok Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa-apa, sebab itu dia included ala ibadatihim. Tidak ada menafikan penyembahan di sini. Jadi jangan salah faham. Dia Ustaz Muhammad mengatakan tadi mereka itu dipanggil sebagai bertawassul, dikatakan. Tidak. Di sini sila tu Ustaz Muhammad refer kepada guru-gurunya manafiyah, kemudian diikuti huruf illa, itu artinya contoh begini, paling mudah. La ilaha illallah. Maksudnya di situ tidak menafikan Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Tuhan itu hanya Allah. Faham? Jadi kalau ada huruf la nafi ataupun ma nafi kemudian diikuti huruf illa, itu mempunyai arti hanya, bukan menafikan. Seperti paling mudah, la ilaha illallah, Tuhan itu hanya Allah. Tidak menafikan Tuhan, Tuhan itu hanya Allah. Keberadaan Tuhan itu hanya Allah. Bukan menafikan Tuhan. Begitu juga dalam ayat ini, mana amuduhum illa liyuqarribuna ilallah. Dia tidak menafikan penyembahan kepada asnam tersebut. Okey, jangan salah faham. Itu di dalam ilmu alat lah. Kalau tahu, sebab itu Ibnu Katsir dekat sini tidak menafikan ibadah kepada asnam. Sebab itu yahmiluhum ala ibadati lahum annahum ma'amidu ila asnam. Ila asnam. Jadi tidak menafikan. Baca tadi ini kan Ustaz Muhammad sendiri yang suruh Kak Azhar buka surah Az-Zumar ayat 3 kan. Saya buka di sini. Tidak ada penafian ibadah, penjelasan daripada Imam Ibnu Katsir. Okey, baik. Silakan Ustaz Izan sambung. Ustaz Izan. Saya ingat sebelumnya saya pernah membawa diskusi juga dengan teman saya Salafi Bang Sian. tentang nahu ini. Bang Sian. Jadi apakah Bang Sian. sama Abang Rizky kah sebelumnya? Bang Sian. Tuan. Bukankah ayat yang Abang bawakan tadi? Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin, benar? Bukankah ayat ini Benar. bukankah ayat ini membantah, apakah ayat ini membantah tentang tauhid rububiyah?
Iya, Allah membantah. Perhatikan dulu, makanya saya perhatikan. Ada dua perspektif. Allah membantah keyakinan mereka. Keyakinan mereka, patung tersebut dapat memberi manfaat dan mudarat. Allah bantah. Jika memang itu benar seperti anggap in kuntum shadiqina, jika memang anggapan kalian benar bahwa patung tersebut dapat memberi manfaat dan mudarat, sembahlah. Itu disebut dengan nahu amrun tahdid. Perintah, tapi perintah ini berbentuk Warning. apa ya? Warning. Warning Ancaman, atau peringatan. Contoh nih, saya dulu Ancaman. pas masih kecil. Ini kita kan masih kecil dulu. Kita dilarang untuk jalan-jalan waktu siang. Ya udahlah, pergi sana. Mampus kau, pergi. Itu kan perintah dari orang tua. Tapi maksudnya bukan kita beneran Jarang pergi. sekali saya. Itu amrun tahdid namanya dalam nahu. Litahdid. Ya, litahdid. Dalam usul betul. fikih juga ada itu. Jadi begitu juga Kang. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan orang-orang musyrikin. Dijelaskan Imam Tabari, bagaimana sih keyakinan yang dibantah oleh Allah ini dalam Al-Qur'an? Keyakinan bahwa musyrikin ini berkeyakinan patung tersebut dapat memberi manfaat dan mudarat. Keliru itu. Saya satu-satunya, kata Allah secara implisit, saya satu-satunya yang dapat memberi manfaat dan mudarat. Begitu. Ini minta maaf jika Jadi- suaranya agak kencang karena hujan, minta maaf. Jadi poinnya di dalam memahami satu arti ataupun tata bahasa itu jangan kita lurus sangat lah. Dia kalau sanalah Jangan, pergi mampus engkau begitu tu jangan engkau tidak mau boleh pergilah. Dengar dulu mampus ke tidaknya tu. Itu mengandungi apa tu? Aduh, jangan lurus sangat lah begitu. Ustaz. Hai. Ini kan kalau kita terjemahkan gini Ustaz. Iya kan? Mereka berhala-berhala yang disembah selain Allah adalah hamba seperti kalian, ibadun amsalukum fad'uhum. Maka sembahlah mereka. Pada asalnya kan mereka tidak menyembah Ustaz. Menyembah, Kang. Gimana? Jika kalian benar. Iya. Jika kalian benar. Pada asalnya Allah Subhanahu wa taala Pado'o itu mengatakan maknanya apa Antum bilang? Menyembah. Bukannya meminta. Gini. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum. Mintalah kepada mereka jika memang kalian benar. Nah, fad'uhum, kemudian apa lagi tadi lanjut ayatnya? Itu surat apa pula tu? Surah Al-A'raf ya. Saya nggak buka lagi nih. Al-A'raf 193. Justru itu sesungguhnya kan gitu, sesembahan yang selain Allah tersebut yang seperti berhala maupun yang kalian sembah-sembah tersebut selain Allah tersebut kan gitu, hamba seperti kalian, ibadun amsalukum fad'uhum. Berarti asalnya adalah mereka kan gitu, Bang. Gimana? Ini mereka berhala atau yang disembah selain Allah kan gitu, Bang. Iya. Adalah hamba seperti kalian. Iya. Kan gitu. Maka fad'uhum, mintalah kepada mereka tersebut. In kuntum shadiqin. Pada asalnya berarti mereka ini enggak apa, Bang? Enggak apa namanya? Antum yakin cara memahami seperti itu? Kang? Enggak, intinya di sini mereka ini, Bang. Kalau Kang, yang saya pahami. coba diulang lagi. Saya jujur, saya minta maaf, tolong di ujung. Hah? Itu jelas loh. Tolong di awalnya dibaca. Kalau yang saya pahami, Bang ya, di sini adalah ayat ini membantah tentang tauhid uluhiyah mereka, bukan tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut pencipta Rububiyah. la ilaha illallah. Abang. Dikuatkan dengan itu. Mana Ini abudu abang. illa liqarribuna ilallahi zulfa gitu. Saya memahami seperti ini. Abang memahami ayat tersebut mengatakan di ayat fad'uhum falyastajibu. Abang menganggap berdoalah, memintalah, hendaklah mereka dapat mengabulkan. Abang memahami itu pada dasarnya mereka tidak menyembah sehingga Allah sembah. Enggak, mereka meminta, cuman mereka melalui perantara gitu, Bang. Itu yang saya pahami. Perantara dalam bahasa Arab itu wasilah, di mana ayat Quran menyebutkan al-wasilah. Karena ini dikaitkan lagi dengan ayat yang lain, Bang. Mana burung illa liqarribuna ilallahi zulfa. Itu dia. Iya, itu menyembah. Kemudian Ya. liqarribuna itu bizatihi. Kok Gini Kang, kita sepakati dulu. Orang-orang musyrikin ini menyembah tidak selain Allah. gimana, Bang?
Orang-orang musyrikin ini mereka itu menyembah tidak selain Allah? Menyembah atau tidak? Menyembah kan? Menyembah. Hah? Itu satu poin yang harus disepakati. Siap. Yang kedua, apakah patung-patung ini, apakah kafir musyrikin ini berkeyakinan patung tersebut taksir bidzati atau taksir biidzni? Yang abang tahu gimana? Ya kalau abang pahami dari mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa? Ya taksir bidzatihi. Sebagaimana Dari mana didukung taksir dari bidzatihi? Tabari tadi. Enggak, tafsir Tabari itu beda lagi. Itu membahas tentang innalladzina tad'una min dunillah. Sama. Itu saja sudah cukup, Kang. Boleh, saya bisa tunjukkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak main-main, Abang. Iya, Saya nggak kalau main-main juga, berdiskusi Bang. naik seperti ini, insya Allah data siap. Saya juga data siap insyaallah lah. Jadi kita kalau mau main-main putar-putar gitu bisa juga. Oke. Dalam tafsir Tabari tadi, satu-satu dulu. Dalam tafsir Tabari tadi, Abang sepakat tidak bahwa kafir musyrikin ini berkeyakinan patung tersebut taksir bidzati? Sepakat atau tidak? Dalam tafsir Tabari. Saya belum melihat secara jelas kata abang tadi dari kata in kuntum shadiqin, tapi saya kurang sepakat dari itu. Yang pertama kata abang dari situ ya, tapi saya belum bahas. Mana tahu terkadang Mana kita tidak sepakat? Bang Bazian, terkadang kita baca kitab karena pemahaman kita tanpa kita talaki dan guru kita pemahaman kita salah. Abang mengatakan in kuntum shadiqin itulah yang menjadi bantahan kepada mereka. Ya, kalau menurut saya bukan. Jadi ala kulli hal, Bukan. Sekarang saya tunjukkan lagi ya. Saya tunjukkan lagi. Yang mana sih? Ya kan begitu. Nah ini akan. Saya tunjukkan lagi. Yang mana sih? Ya kan begitu. Nah ini akan. Itu ayat apa Ustaz Muhammad? Surat Al-A'raf 93 bukan. Tadi surat ayat apa tu saya tengok tafsir. Doubling itu disebabkan Ustaz Muhammad tak mute. Aduh capek ini Itu diskusi surat gini. apa Ustaz Muhammad? Hah? Ustaz Muhammad itu surat apa? Surat apa yang Yang kamu mana? tadi diskusi dengan Ustaz Zian tu? In kuntum shadiqin yang macam tu. Itu surat apa? In kuntum shadiqin tadi Bang Zian yang apa tuh Kak? Itu kayaknya di surah Al-A'raf. Iya, itu surat Al-A'raf apa itu? 194 ya saya rasa. 194 lah. Oh, patut 194. Allah. Itu Ustadz Mental itu Kaza, tolong dinaikin lagi Kaza. Itu. Ya, macam mana? Macam mana? Ustadz Zian Mental itu tolong naikin lagi. Ustaz Zian mental. Enggak keluar dia, tolong naikin lagi. Aduh, mental tadi doubling suaranya. Nah. Kenapa HP begini? Nah, di sini Kang di Fathul Bari. Aduh, HP saya ini kalau lagi serius dia nggak mendukung. Sabar ya. Itu kan ada yang kedua. Wa qala Tabari aidan kama sabaqa fa arada Umaru ayu'alliman nas annas tilamahu ittiba'u li fi'li Rasulullah SAW. La li anna hajara yanfa'u wa yadarru bidzatihi kama kanatil jahiliyatu ta'taqiduhu fil awsan. Ini dalam Fathul Bari, juz 3 halaman 462. Dia cakap memberi manfaat tu, memberi taksir tu. Itu sepakati dulu Kang. Nanti kalau sudah sepakat, nanti saya akan membawakan tafsir Ibnu Katsir bagaimana keyakinan kafir-kafir musyrikin ketika di ayat mana abuduhum illa liqarribuna itu. Sampai mereka berkeyakinan, kalau nggak salah ya, mereka berkeyakinan patung tersebut bahkan memberi rezeki.
Itu panggil taksir bidatihi tu. Maksudnya Ustaz Zian nak kamu Enggak, sekarang nih setuju tak Bang begitu? Zian, saya mau tanya. Tadi ini nggak apa-apa lah sebagai penguat aja. Ya, Bang Zian, apakah kaum musyrikin itu meyakini bahwasanya berhala tersebut memberikan pengaruh dengan sendirinya itu taksir bizati? Iya, benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir At-Tabari dan Fathul Bari. Jika bukan seperti itu, kan abang tadi menolak, itu bukan taksir bidzati, tapi taksir biidnih. Tolong sampaikan ulamanya dan referensinya. Ini serius, bukan maksud Dia adu-aduan. tafsir sendiri Saya tu. pengen tahu dulu. Saya pengen tahu juga gitu bagaimana sih perspektif Salafi dalam menyikapi ini gitu. Bang Ini Bang Zian, ini bisa nggak ini dibesarkan teks ini, soalnya ini kan kepotong Bang Zian, jadi kita nggak bisa Boleh, nengok. boleh. Tapi sebelumnya saya turun dulu ya host ya. Ini saya HP-nya nge-lag soalnya. Kejap saja, kemudian Oke, saya tapi naik lagi. Baik. Mungkin dalam 10 detik saya naik lagi. Oke, baik. Jadi kawan-kawan, sekarang ini ya Allah, sekarang ini poinnya begini. Menurut para mufassir itu orang musyrik berkeyakinan bahwasanya asnam para berhala tersebut dia taksir bidzatihi. Ini para mufassir yang menjelaskan begitu, tetapi Ustaz Muhammad tidak mengatakan begitu. Maksudnya Ustaz Muhammad adalah mufassir di abad ini. Lah, bukan Kak Azhar, Begitu bukan. Ustaz Muhammad. Bukan. Saya tidak meyakini yang pertama, apakah benar kaum musyrikin tersebut meyakini bahwa patung berhala tersebut memberikan mudarat dengan taksir bizatihi, itu saya nggak kurang sepakat karena Lah kan, keyakinan mereka itu yang lah, tadi katakan. Ustaz Zian dia tidak menjelaskan daripada behind of dia punya pribadi, tidak. Dia membawa kitab daripada Imam Qurtubi tadi, kemudian dia bawa kitab daripada Imam siapa tadi yang last ni, tafsir siapa? Tafsir Fathul Bari itu Tabari Imam dan Ibn Hajar Fathul al-Asqalani. Hajar. Tapi mereka menyebut Maksudnya para mufassirin menjelaskan begitu, tetapi Ustaz Muhammad lain maknanya. Ustaz Muhammad ini mufassir fi hadzal asr, begitu di abad ini. Okey, silakan Ustaz Zian. Apa ya tadi? Oh, ini ya. Referensinya dibesarkan sebentar. Ini saya bikin Ya, baru. dikecilkan supaya nampak semua, dia kata. Mungkin Ustaz Muhammad ingat Ustaz Zian macam dia menjadi mufassir fi hadzal asr. That's why dia Enggak, macam saya tak tidak, percaya. Tidak, saya tidak seperti. Enggak, saya nggak pernah berpikir seperti itu, Bang Marif. Ustaz pergi kepada background yang ada tu gambar orang macam lambai-lambai tu. Iaitu tu nanti kita masukkan foto dia akan nampak semua tu. Yang mana Ustaz? Yang ada gambar orang lambai-lambai tu di background apa? Ada orang lambai-lambai kau Ustaz? Saya tengok semua dalam panel ni semua tutup kamera Ustaz. Tu yang ada macam apa? Kalau kita letak gambar kan dia akan dapat besar kecil. Oh, si. Dia punya inilah, dia punya cara lah, ya Ustaz Muhammad. Dia ada cara dia. Oh, faham. Saya Ya. baru connect. Yang Otak saya ni lemot sikit Ustaz. yakini ya Bang Zian ya, orang-orang musyrikin itu ya Bang Zian ya, berkata mereka itu Gimana, tidak Abang? menyembah Sebentar. Abang yakin? berhala ataupun patung-patung mereka tersebut atas dasar mereka punya kekuatan sendiri atau bisa memberikan manfaat sendiri sebagaimana taksir biiznnya itu. Tapi mereka beranggapan bahwasannya berhala tersebut lah menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah dengan izin Allah tadi. Itu tadi yang saya pahami Bang Zian. Abang, secara ini saya bantah sebenarnya dengan tafsir tadi sudah. Saya bantah dengan akal saja. Saya tanya sama Abang,
Orang-orang kafir musyrikin itu menyembah secara sembarangan tidak? Tidak. Mereka tidak menyembah secara sembarangan. Mereka nggak menyembah pasir, nggak menyembah sandal, nggak menyembah rumah dan lain sebagainya. Yang menyembah itu patung. Itu maksudnya apa? Jika memang mereka tidak meyakini bahwa yang mereka sembah itu tidak beriman dengan sendirinya, sungguh mereka akan menyembah apapun. Karena secara logika saja, mustahil seseorang yang memiliki akal yang waras menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Gitu. Mustahil itu, secara akal saja. Kalau dari kan tadi dalil nakli sudah saya sampaikan. Justru itu bang, justru mereka itu mengatakan kalau mereka menyembah tersebut karena nenek moyang mereka yang menyembah mereka gitu. Dan mereka, Kang, kita jangan lari dulu. kok lari dulu bang? Keyakinan nenek oke lah. Keyakinan mereka dan nenek moyang mereka bagaimana? Taksir bidati atau biidni? Kalau biidni, datangkan referensinya. Kalau bidati, Iya, kalau yang tadi biji tadi, yang tadi bang surah Zumar tadi. Lalu bagaimana Oke. pandangan abang dengan Tabari tadi? Itu bidati Nih, atau kemudian, bukan? kemudian juga bang, abang Bang, bisa jangan lari buka dulu. surah. Ada juga referensi bang, surah Yunus ayat 18. Bukan, Wa bukan begitu yattakhidhu- cara diskusi, Kang. Hah? Bukan begitu cara diskusi. Oke, Jadi kan abang minta referensi? Nah, lari ke sana ke sini ya Ustaz. Enggak, Maksud enggak saya cuma. Lari terus. yang tafsirnya dulu satu persatu gitu. Oke, Maksud baik. saya gini. Oke, baik. Mhm. Fa'arazu Bagaimana Zumar pandangan biiznihi Pak Hamam? itu ulama mana yang bilang kayak gitu? Aduh, ini Oke, tukang ngarang baik. nih. Sebenarnya Bang Muhammad tukang ngarang kawan-kawan nih. di bawah, kawan-kawan ini saya tanya-tanya kawan-kawan, otak kawan-kawan di bawah bergerak ke tidak? Ini saya artikan ya. Yang sedang dibahaskan oleh Ustaz Zian dengan Ustaz siapa? Ustaz Muhammad. Ini surat Al-A'raf 194 kan. Sebenarnya banyak kali Ustaz Zian sudah memberi clue. Jawabannya berada in kuntum shodikin. In kuntum shodikin. Kan Allah mengatakan begini. Innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shodikin. Apa Allah kata? Sesungguhnya korang, Allah kata, sesungguhnya benda-benda berhala-berhala yang kalian seru itu, yang kalian minta itu, dia kata itu makhluk amsalukum, sama seperti kalian. Maka dia kata, silalah kamu cubalah berdoa kepada dia. Kalau mereka itu boleh mengabulkan kamu punya permintaan kamu, kalau keyakinan kamu itu betul. Maksudnya orang kafir itu memang mempunyai keyakinan bahwasanya asnam itu memberi mudarat, mengabulkan doa. Sebab apa? Allah mengatakan in kuntum shadiqin, jika kamu punya keyakinan betul si asnam itu boleh mengabulkan doa kamu, silakanlah. Begitu dalam ayat tersebut Allah mengatakan in kuntum shadiqin. Maksudnya Allah mengatakan jika kamu betul dengan kamu punya keyakinan in kuntum shadiqin, itu maksudnya jika kalian wahai kafir Quraisy betul lah dengan kamu punya keyakinan bahwasanya asnam itu dia boleh mengistijabahkan kamu punya permintaan, silalah buat. Jadi di mana Ustaz Muhammad mengatakan mereka ini tidak mempunyai keyakinan begitu, sedangkan Allah sudah in kuntum shadiqin. Jika kamu betul lah, benarlah kamu punya keyakinan begitu, buktikan, minta kepada dia. Kan begitu dalam ayat ini. Cuba kawan-kawan di bawah. Adakah in kuntum shadiqin itu bukan itu satu penguat sebenarnya bahwasanya apa yang keyakinan oleh Ustaz Muhammad ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf 194 ni. Contoh begini. Budak seorang, tadi Ustaz Zian pun sudah beri itu. Budak tu mengatakan begini, Bu, saya nak pergi ke pasar malam. Pasar malam sekarang ada pertunjukan apa tu? Ada pertunjukan, ada panggil apa, budak-budak kecil kan, budak-budak kecil ni kan suka mainan. Bu, saya nak pergi pasar malam, kawan saya kata dekat sana ni
ada pertunjukan cantik-cantik lah. Ibunya tahu bahwasanya di pasar malam itu tidak ada pun. Ibunya kata, tak ada lah di pasar malam itu, tipulah kawan kamu tu. Nak juga bu ada bu. Tak percaya juga, pergilah. Maksudnya begitulah. Maksudnya anak tersebut memang sudah mempunyai keyakinan yang di pasar malam ini sudah ada pertunjukan. Dan ibunya pergilah untuk membuktikan. Bukan, maksudnya apa? Orang kafir itu, in kuntum shadiqin, maksudnya jika keyakinan kalian dengan menyembah asnam itu boleh mengabulkan doa kalian, silalah. Macam itu. Ada keyakinan ke tidak? Ada keyakinan. Awalnya ada keyakinan, tidak seperti Ustaz Muhammad mengatakan, dia kata awalnya orang musyrik itu tidak mempunyai keyakinan bahwasanya dia boleh mendatangkan darurah dengan bizatihi, tidak. Begitu kan? Tetapi Allah mengatakan begitu. Okey? Faham? Faham ke tidak ayat ini? Kalau tak faham, cuba baca ulang-ulang. A'raf 194. Rasanya orang yang dia punya akal ada kenik sikit, insya-Allah faham. Tak faham 1 kali, 2 kali baca. 3 kali, 4 kali baca. Begitu. Jadi sebab itu dalam membaca ayat ini jangan loros bendul. Fahami dia punya keseluruhan konteks apa yang terkandung di dalamnya. Kalau tak faham-faham juga macam mana tu? Tak faham-faham juga. Komparasikan tadi Sebenarnya ayat itu Ya, tambah dengan surah Az-Zumar tadi. Kemudian dengan surah Yunus. Dengan surah Yunus. Bagaimana? Apakah ini bertentangan? Kan gitu. Jangan melompat-lompat. Surah Al-A'raf ni sudah faham ke belum? Sebelumnya ini bukan maksud saya melompat, tapi ingin saya catat dan cari. Surah berapa tadi? Yunus ayat berapa? Saya catat. Yunus ayat 18. Wa yattakhiduna min Ustaz Santri, sila masukkan. la'allahum yunsarun. Enggak, sebut ayat saja biar saya cari sekarang gitu. Ini Ayat bukan 18. maksud saya, bukan Iya, maksud 18. sebentar. 18. Bukan maksud saya ingin membahas sekarang, tapi ingin mencari ayatnya dulu agar nanti tidak lari-lari. Yunus ayat 18. Ya. Satu lagi ayat berapa? Tadi apa tadi surah apa tadi? Zumar tadi, Bang. Zumar wa ma na'budu itu ya? Iya. Oke, Enggak, terima kasih. gimana mengkomparasikan itu nanti Abang mungkin bisa jadi apalah PR kan? Boleh kita kaji. Ya, Tapi jangan jadi- sekarang biar tidak terkesan lari-lari. Iya, tidak salah lari. Maksud itu kita kan gini, Bang. Berarti kan kita harus apakah kan nggak mungkin ayat satu dengan ayat yang lain bertentangan, benar? Bagaimana cara kita memahami itu? Itu yang perlu nanti kita bahas nanti, Bang. Mungkin di pertemuan depan. Mungkin nanti Bang Zian nanti ketemu sama Ustaz Eva, nanti kita berdua nanti bahas tentang ini nanti insya Allah. Boleh. Tapi Ustaz Zian biasanya dia live di waktu malam, Ustaz. Ustaz Muhammad boleh diskusi Boleh. Kita sering sih bicara sama Bang di Bang sebelah Zian. malam. Sebab sekarang kaza waktunya sudah ini, Ustaz. Sudah lambat. Jadi kita continue di belah malam dengan Ustaz Zian. Kaza kalau malam tak aktif sangat sebab kaza malam ada kelas sedikit. Balik pun sudah lewat. Jadi Ustaz Zian terima kasih atas ilmunya, Ustaz. Terima Jadi, kasih. Bang Mungkin Ustaz Fakir sila tambahan gaming ataupun Ustaz Santri, Ustaz Luman sila beri komentar sebab kaza sudah nak live, silakan. Ya Ustaz Epan, kita bahas Ustaz Epan. Dalil mereka nanti kita bahas insyaallah. Jadi insyaallah kita juga tahu dari referensi Abang, jadi kita juga tahu ya. Ini nanti kita juga tentunya cari data-datanya. Boleh. Jadi saya clear gitu. Maksudnya kalau kita diskusi kenapa gitu dengan kepala dingin kan bisa gitu. Saya berapa kali diskusi sama Ustaz Hilman, Ustaz Ibnu Hasani. Tak ada masalah Ustaz Muhammad. Don't worry. Kita andai kata ada suara tinggi maksudnya itu bukan Ya, jangan cengeng, marah-marah, Bang. tidak. Masa cengeng gitu. Di sini Enggak. selepas diskusi di sini masih boleh tersenyum each other, Ustaz Muhammad. Don't worry. Ya.